Anda kembali bersama kami, Pak Pemirsa. Saya ingin kembali ke Pak Carkaya. Pak Carkaya masih bersama kami? Masih, Mbak. Oke. Pak Carkaya, ini tadi Pak Muklis juga sempat menyebutkan, sudah menjelaskan bahwa sebenarnya Pondok Pesantren Al Zaitun ini bukan UPZ, namun memang ada sejumlah yayasan yang kemudian terafiliasi juga dengan Pondok Pesantren Al Zaitun. Jadi sebenarnya yayasan-yayasan ini apakah sudah termasuk juga di dalam yang akan dilaporkan oleh Forum Indramayu Menggugat, dan bisa dijabarkan Pak, siapa-siapa saja sebenarnya? Jadi yang kita adukan itu adalah Panji Gumilang. Konstruksinya, kalau yang kita yakini, ada keterangan dari Pak Mahfud MD. Panji Gumilang ini sebagai pengasuh pondok pesantren atau pimpinannya, syekhnya itu mempunyai 256 rekening yang transaksinya sampai 15 triliun. Pertanyaannya, usahanya apa? Kapal aja belum berlayar, pertanian aja nggak begitu maju. Nah, ada pernyataan lagi dari Pak Mahfud MD juga. Ada transferan yang diduga dari Gubernur NII. Apakah Gubernur NII-nya bisnis apa gitu kan? Nah, kemudian ada pernyataan dari Bareskrim akan memeriksa yang berinisial AS bahwa dia adalah salah satu pengumpul di DKI Jakarta. Kemudian ada pernyataan dari mantan NII yang masih jadi anggota NII melakukan praktek-praktek pengumpulan anggaran atau dana dari umat, dari rakyat. Kalau kemudian itu konstruksinya adalah untuk pendidikan, untuk kepentingan yayasan dan sebagainya, maka kami menduga ada tindakan melawan hukum atau tindakan pidana terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di dalamnya ada juga pengelolaan infak dan sodako yang seperti disampaikan oleh Bapak dari Basnas tadi, Pak Kiai dari Basnas tadi. Hukumannya kan jelas tuh 5 tahun. Nah, maksudnya begini, jangan sampai juga ke depannya atas nama umat, atas nama agama, mengumpulkan dana secara kolosal ternyata untuk kepentingan pribadi. Ya. Atau juga untuk kepentingan melawan negara gitu kan. Ya. Oke. Baik, Pak Carkaya tadi Pak Carkaya sempat menyebutkan ada inisial AS pengumpul di DKI Jakarta. Apakah ini maksudnya untuk penyelewengan zakat dan juga infak itu dari pihak tersebut atau seperti apa maksudnya, Pak? Itu kan pernyataan dari Bareskrim ya, 1 hari yang lalu. Disampaikan di Komisi Pers ada sedang diperiksa. Kami juga mengajukan beberapa orang-orang yang nanti untuk diperiksa. Kami juga di penyelidikan juga ini yang sedang dilakukan, nanti besok dari pihak PIM juga akan diperiksa. Artinya orang ini kan mempunyai rekening begitu gemuk nih. Transaksinya jelas, ada dari gubernur, ada dari yayasan. Artinya yang kita laporkan ini perorangan, namanya Panji Gumilang. Rekeningnya banyak, duitnya banyak. Nah, patut diduga kita laporkan, gitu. Intinya itu. Oke. Bagaimana kemudian dengan perkembangan laporannya di kepolisian, Pak, sejauh ini? Sejauh ini, besok kami baru diperiksa ya dari pihak PIM. Kemudian Kapolres juga, Indramayu juga memberikan pernyataan, sedang berkoordinasi dengan Polda Jabar. Kemudian Bareskrim juga sedang berkoordinasi dengan Basnas dan sebagainya. Artinya memang kita harus sabar memenuhi prosedur yang ada di negara kita ini. Kan kita juga walaupun
ada indikasi juga kita harus sabar, harus juga lebih hati-hati lah, karena ini kan ngomongin keresahan masyarakat yang sudah sebulan nih skandal Al Zaitun nih kan, ya kita harus sabar, harus pelan-pelan gitu kan. Oke. Gitu. Untuk pemeriksaan besok agendanya apa, Pak? Pemeriksaan besok, kebetulan koordinator kami, salah satu koordinator BIM, Said Mukhlisin ini akan didalami terkait pengaduan, terkait bukti-bukti, salah satunya siapa saja yang akan diajukan saksi, kemudian apa barang bukti yang ada, ya besok di penyidikan, di penyidikan. Oke, baik. Pak Mukhlis, bagaimana kemudian tadi saya boleh minta tanggapan Pak Mukhlis soal ini? Tadi ada sejumlah pihak-pihak juga yang sudah disebutkan oleh Pak Carkaya. Ya, dari penjelasan Pak Carkaya tadi jelas bahwa terlapornya itu adalah Panji Gumilang ya. Sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa Yayasan Pendidikan Az-Zaitun itu bukan UPZ dan juga bukan LAS. Sehingga kalau memang betul terbukti Panji Gumilang ini bertindak sebagai amil zakat, melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dana zakat infak sedekah tanpa izin, maka ini terkena pasal 38 dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tadi. Dan kalau ternyata terbukti ada yayasan yang melakukan, walaupun dia misalnya berizin sebagai lembaga amil zakat nasional, ya, lembaga amil zakat, berafiliasi ke Panji Gumilang atau lembaga pendidikannya, maka ini tentu ada proses selanjutnya, kita akan dalami, kita akan tentu saja terkait dengan pembinaan pengawasan ini dilakukan oleh Kementerian Agama. Mereka lah nanti yang akan mengaudit, ya, baik dari keuangannya maupun dari kepatuhan syariahnya. Sebab dalam undang-undang itu juga diatur ya, bahwa dana zakat, infak sedekah itu harus didistribusikan sesuai ketentuan agama. Dalam hal ini ada asnaf yang 8 itu ya, fuqara, masakin dan seterusnya. Kalau terjadi penguasaan, penyalahgunaan, dia menjual, menghibahkan dari dana yang dikumpulkan itu, ini juga ada ketentuan pasal pidananya dalam undang-undang tersebut ya. Begitu juga kalau didistribusikan tidak sesuai ketentuan syariat. Ini ada ketentuan hukumnya dan ini penting untuk diketahui oleh masyarakat supaya tidak gampang ya, tidak mudah tertipu menyalurkan donasinya yang kemudian disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Dan kami Basnas itu berkomitmen dalam pengelolaan zakat secara nasional ini kita menegakkan 3 pilar tadi ya. Ya sebagaimana disebutkan Pak Carkaya tadi, bahwa pengelolaan zakat secara nasional itu harus dilakukan dengan memperhatikan aman syar'i sesuai dengan ketentuan agama, aman regulasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga aman NKRI. Di sini kita diamanahkan oleh undang-undang agar dana zakat itu betul-betul untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk pengentasan kemiskinan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.